Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family yang dikasih Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita memang waktu berbicara dengan Tuhan, waktu kita berdoa, seperti kita bicara aja kepada Bapa, ya. Ini Tuhan, keadaan kita begini. Tapi memang dalam doa itu ada polanya, ya. Seperti Tuhan Yesus juga mengajarkan polanya kepada Bapa, kita muliakan Tuhan dulu, baru kita naikkan permohonan kita. Nah, kita lihat doa Musa di Mazmur 90, ya, karena doanya panjang, saya bacakan sebagian aja, ayat 1 sampai 12. Nah, di situ kita bisa melihat polanya. Dari ayat 1, polanya, ya, Musa mengatakan, Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun, sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lama Engkaulah Allah. Ya, ini mengagungkan Tuhan, bahwa Tuhan itulah tempat kediaman kami. Ya, kemudian bagian kedua, ayat 3 sampai 10. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh di waktu pagi, berkembang dan bertumbuh di waktu petang, lisut dan layu. Ya, ini dia menunjukkan keadaan hidupnya manusia. Nah, dia melanjutkan, sungguh kami habis lenyap karena murkamu, dan karena kehangatan amarahmu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya terburu-buru, berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapa yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ya, akhirnya barulah dia menaikkan permohonan. Jadi setelah dia menyatakan kenyataannya, inilah hidup manusia, setelah meninggikan Tuhan, kemudian dia menaikkan permohonan. Ya, permohonannya apa? Ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Nah, saudara-saudara, kita belajar di sini, ya, bahwa manusia itu harus jangan menunda-nunda. Kalau mau berbuat baik, berbuatlah. Ya, karena waktu ini kita tidak tahu waktunya. Semuanya waktunya Tuhan. Ya, ada orang yang masih muda sudah meninggal, ada yang sudah tua sampai renta, sampai kepengen pulang saja, tapi Tuhan belum panggil. Kita tidak tahu maksud Tuhan. Tentunya kalau kita belum selesai, Tuhan masih ingin kita melakukan, diberi kesempatan untuk memperbaiki hidup ini. Dan juga kita harus mengutamakan hidup itu, berilah kami hati yang bijaksana, ya. Ajar kami menghitung hari-hari. Jadi supaya kita itu tidak naif. Kita itu minta hati yang bijaksana. Dan supaya kita juga menggunakan hidup kita dengan baik. Investasikan hidup kita di dalam hal-hal yang rohani. Ya, memang untuk hidup, usaha untuk berjuang untuk kehidupan ini supaya kita cukup makan, cukup pakai. Tapi jangan lupa juga hal rohani, ya. Karena kita menginvestasikan waktu kita,
hari-hari kita untuk bekal di kemudian hari. Ya, kalau kita menginvestasikan barang di dunia ini untuk bekal hari tua, padahal kita tidak tahu kita bisa sampai tua atau tidak. Namun, ya itu manusia, tidak ada salahnya. Tetapi jangan lupa, yang satu harus dilakukan, yang lain jangan dilupakan. Satu, hal-hal pekerjaan sehari-hari saudara investasikan untuk kemudian hari, namun hal rohani juga, ya, supaya kita melakukan sesuatu yang memuliakan Tuhan untuk sesama manusia, menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia. Nah, minta hati yang bijaksana, ya, saudara. Kalau sudah demikian, bagus, dan lanjutkan beritahukannya juga kepada anak, cucu, menantu kita, supaya semuanya itu dapat menghitung hari-hari dan minta hati yang bijaksana. Tuhan, itulah doa kami Tuhan, supaya kami dapat menghitung hari-hari kami diberi hati yang bijaksana, sehingga kami dapat menggunakan waktu dengan baik, hubungan kami baik dengan Tuhan, hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan setiap hari kami mempraktekkan apa yang Tuhan ingin kami lakukan, supaya semakin hari kami semakin seperti Kristus. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati saudara dan jadilah berkat selalu. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.